memperingati Jumat Agung. Benarkah orang kalau sudah saleh, sudah baik gitu ya, sejak lahirnya sudah baik, misal suka bantu orang, suka perhatikan orang, apakah itu menjadi jaminan masuk surga? Saudaraku, mari kita giring sebentar. Mari saudara lihat Yesaya 64 ayat 6, supaya kita dapat gambaran. Tentu saya tidak mengajarkan kepada saudara berbuat baik itu salah, berbuat hidup saleh itu salah. Saya tidak mengajarkan itu. Berbuat baik itu adalah buah daripada buah Roh Kudus. Hidup saleh itu adalah buah daripada Roh Kudus. Tetapi apa yang salah? Kita berbuat baik. Coba saudaraku, Yesaya pasal 64 ayat 6 ya. Kita mau digiring kebenaran ini untuk menolong kita di dalam perayaan Jumat Agung kita hari ini, supaya sungguh-sungguh Raja di atas segala raja itu dimuliakan, dimasyhurkan di dalam hidup kita di tengah-tengah jemaat ini. Jadi bukan hanya sekedar seremonial. Saya mau katakan kepada saudara, kita beribadah Jumat Agung bukan hanya sekedar seremonial. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita datang dengan iman yang mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita datang dengan rasa hormat, dengan rasa kagum kepada Tuhan Yesus. Supaya nanti kita bisa jawab yang tadi itu, apakah semua orang Kristen masuk surga? Ya. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang menurut saya kadang-kadang membuat orang leluasa melakukan dosa. Orang bilang begini, sudah mati, sudah masuk surga, sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sampai nanti jumpa di Yerusalem baru. Kadang-kadang saya berpikir, apa iya? Ya kan? Apa iya? Kalau sudah ada salibnya, ini sudah Kristen yang mati masuk surga. Saya bilang itu pengajaran bukan Injil seutuhnya, itu setengah Injil. Tolong anak-anak kami di sini saja, nggak usah ada di ruang gereja anak, ya. Nah, coba lihat. Coba kita baca ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini pernyataan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan ini pasti inspirasi dari Roh Kudus. Dia bilang apa? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang lenyap oleh angin. Jadi kebaikan tidak membawa saudara ke surga. Kesalehan tidak membawa saudara dan saya ke surga. Firman Tuhan berkata, kebaikan, kesalehan kita seperti kain kotor. Tahukah saudara itu kain kotor yang seperti apa? Saya mau kasih tahu saudaraku, kain kotor yang dimaksud di situ bukan yang sekedar mungkin seperti kain lap piring, lap meja, lap kompor dan sebagainya. Saya mau kasih tahu saudaraku, ini kain kotor yang jijik. Kalau zaman dahulu disebutkan kotor itu, maaf ini ibu-ibu, itu kain pembalut wanita yang sedang datang bulan. Sekali lagi saya bilang, kain kotor yang dimaksud di sini itu pembalut wanita yang sedang datang bulan. Jadi kesalehan orang, kebaikan orang, saudaraku, tanpa Yesus, itu maksudnya, tanpa pertobatan, tanpa menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sama seperti kain itu. Tentu setelah orang bertobat, setelah orang lahir baru, setelah orang sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia wajib melakukan kebaikan dan hidup saleh. Kenapa?
karena itu sudah hidup dalam kebenaran. Itu dilakukan oleh dorongan Roh Kudus. Tapi orang berdosa, orang yang tinggal dalam dosa, kebaikan apapun, kesalehan apapun tidak jaminan membawa dia ke surga. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku harus paham. Kadang-kadang kita ini bisa dibelokkan oleh orang-orang di luar sana yang begitu pintar berfilsafat, sehingga kadang-kadang saya mau katakan banyak juga anak-anak Tuhan terpengaruh dengan kata-kata itu. Oh, sekali selamat sudah selamat. Kalau kita kan berbuat baik, kita kan sudah saleh. Saya mau kasih contoh begini. Saya kemarin ketangkap, katakanlah mencuri. Ya, sudah ketangkap, sudah dibilang saya mencuri, sudah diproses BAP-nya, saya mencuri, dan minggu depan akan ke pengadilan. Ya. Tadi sudah ketahuan saya mencuri, ya terserah mencuri sapi, mencuri apa. Dan sudah jelas, polisi bilang sudah jelas, sudah tersangka. Terus minggu depan akan di pengadilan. Nah, saudaraku, kan masih ada 1 minggu ini. Terus selama 1 minggu ini saya berbuat baik. Saya datangi anak yatim piatu, saya beri korban, saya datangi janda-janda, saya datangi fakir miskin, saya datangi anak-anak yang kurang mampu, saya bantu dia, ya saya bantu mungkin bangun rumah orang yang rumahnya sudah mau runtuh sampai menjelang hari hanya. Saya lakukan semua yang baik. Tiba hari hanya di pengadilan. Ketika di pengadilan, maka hakim menuntut harus dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggaran mencuri. Nah, hakim sudah putuskan dihukum 3,5 tahun berdasarkan undang-undang ini segala macam. Terus saya bela diri kan? Saya bela diri. Pak Hakim, saya bela diri. Betul Pak Hakim, saya sudah mencuri. Tetapi mulai hari Senin sampai hari ini saya sudah berbuat baik. Saya sudah tolong orang miskin, saya sudah tolong anak yatim piatu, saya sudah bangun rumah bagi rumah yang sudah reot, saya tolong orang yang kurang mampu, dan itu saya lakukan selama 1 minggu ini Pak Hakim. Saya sudah berbuat baik, tolong saya dibebaskan. Menurut saudara, bebas ini? Bebas ini? Kenapa tidak bebas? Kan sudah berbuat baik ini. Halo? Masih dengar? Ya. Saudaraku, mari kita pahami ini supaya saudara punya pondasi iman yang kuat. Supaya saudara dan saya jangan menjadi Kristen yang memble-memble. Menjadi Kristen murahan. Tidak akan dilepaskan. Itu baru hakim dunia yang bisa disogok. Gimana hakim agung kita? Keadilannya akan tetap berlangsung. Kalau dia membebaskan orang berdosa tanpa penebusan, berarti Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan adil. Dia akan menghakiman kepada setiap orang yang berbuat dosa. Nah, oleh karena itu saudara, beliau perayaan Jumat Agung hari ini, mari kita pahami kebenaran ini berakar, bertumbuh dalam hidup kita, supaya saudara dan saya kelak memperoleh kemuliaan yang Tuhan janjikan itu bagi kita. Nah, hari ini kita masuk, mari kita lihat sama-sama. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke 16. Oke. 1 Timotius 6 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama 3, 2, ya.
di hadapan Elohim yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan yang di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus mendatangkan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Saudaraku, pernyataan ini kembali meneguhkan tadi apa yang sudah kita singgung di awal. Seorang rasul yang luar biasa pada zaman itu, dia menetapkan satu ketetapan, menetapkan satu ketentuan buat orang Kristen, buat hamba Tuhan melalui Timoteus. Rasul yang luar biasa itu berkata, di hadapan Elohim yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Saudaraku, pengorbanannya di kayu salib menjamin kehidupan bagi orang yang beriman kepada dia, menjamin masa depan yang beriman kepada dia. Darah yang tercurah itu adalah jaminan, berbicara lebih kuat daripada darah Habel, saudaranya Kain yang dibunuh itu. Lebih kuat. Itu makanya Yesus ketika di hadapan Pontius Pilatus, dia tidak terlalu banyak bicara, tapi darahnya berbicara sampai hari ini. Mungkin ketika itu Yesus sudah selesai bicara di sidang Pilatus pada ketika itu. Semalam-malam jadi sidang, semalam-malam jadi hakimi. Yesus tidak banyak bicara, tapi darah pengorbanannya berbicara sampai selama-lamanya. Haleluya. Darah itu menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Dan ini saudara perlu pegang setiap hari. Setiap saudara melangkah kemanapun, ingatlah darah Yesus sudah tercurah bagi saudara dan saya. Ingatlah darah Yesus sudah tercurah buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Dan itu akan menyebut kita. Dan itu yang dikatakan Paulus kepada Timoteus. Di hadapan Elohim yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar. Ikrar, ada janji, ada ikatan, ada persepakatan pada ketika itu. Dikatakan apa? Telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepada Yesus sedang memberikan ikrar. Apa ikrarnya? Kalau saudara lihat itu, bisa saudara lihat di Yohanes pasal 18 ayat 36-37. Coba kita lihat sebentar, saudara dengan cepat. Ya. Yohanes 18 ayat 36-37. Apa yang dia katakan? Kalau saudara dan saya memahami ini, saudara akan semangat mengikut Yesus. Saudara akan bergairah. Saudara akan rela bayar harga demi Yesus. Itu pasti. Tapi ada banyak orang memble karena dia tidak paham pengorbanan Yesus itu seperti apa. Banyak orang bermain-main dengan dosa. Baik orang anggap enteng dengan dosa. Banyak orang lagi tidak lagi sensitif terhadap dosa. Tidak peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena memang dia tidak memahami betapa luar biasanya pengorbanan Yesus Kristus itu. Ya. Oke, apa dikatakan di sini? Jawab Yesus apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudaraku, kalau saudara pengikut Yesus, ingatlah, kerajaanmu bukan dari dunia. Pujian bagimu bukan pujian dunia. Oleh karena itu jangan mimpi kau mengharapkan pujian dari dunia, penghormatan dari dunia, penghargaan dari dunia. Halo. Harapkanlah penghargaan dari Tuhan. Terlalu banyak orang bermain-main dengan dosa demi kemuliaan dunia ini, demi kehormatan dunia ini, demi pujian dunia ini. Tapi semua katakan, ikrar Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus itu bukan orang Yahudi. Dia bukan imam besar. Dia bukan imam Kayafas. Tapi orang Roma yang menjaga Yahudi pada ketika itu.
Dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena saudara sebab orang percaya, jangan sibuk mencari kerajaan dunia ini. Percayalah, apa yang saudara butuhkan, apa yang saya butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Kalau saudara dan saya kreatif, ingatlah, kalau namanya makan minum pasti cukup. Pasti. Ya. Terus apa lagi? Maka apa? Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran. Apa? Mendengarkan suaraku. Setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang yang sudah menjadi ciptaan baru, mendengarkan suara Tuhan, mentaati suara Tuhan. Inilah kebenaran. Nah ini yang Paulus bilang sama Timotius, kau jangan bergoncang oleh karena keadaan dunia ini. Iman pengharapanmu jangan tergoncang oleh karena dunia ini. Jangan tergoncang oleh keadaan. Jangan terpengaruh oleh sekelilingmu. Tetaplah berpegang kepada kebenaran. Sebagaimana Yesus yang sudah baiklah. Kembali kita kepada Timotius tadi. Ayat 14 dikatakan apa? Turutilah perintah ini dengan tidak apa? Halo? Bisa diikuti? 1 Timotius 6:14. Apa? Turutilah perintah ini. Kenapa? Kamu muncul? Iya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada satu saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh apa? Penuh bahagia. Hei, tidak ada kebahagiaan yang sejati di luar Tuhan Yesus. Halo. Tidak ada kebahagiaan. Saudara mungkin kaya, saudara mungkin boleh ya melancong, mungkin ke Bali melancong, mungkin ke Israel dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati. Itu kebahagiaan semu, yang semua akan berakhir. Saudara mungkin punya segala-galanya di muka bumi ini, tapi semua bilang itu kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati ketika engkau menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang setia. Itulah kebahagiaan sejati. Bukan berarti saudara tidak boleh memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang saudara miliki di muka bumi, kalau itu membuat saudara jauh dari Tuhan, ingatlah, engkau sudah hilang sebelum waktunya. Sekali lagi saya mau katakan, kalau karena hartamu, karena keadaanmu, karena pekerjaanmu, karena posisi membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau sudah hilang. Ya. Nanti saudara lihat nanti, betul apa enggak? Coba lihat ayat 17. Sekali lagi saya katakan, kayalah. Yang jadi pejabat lah. Yang jadi pegawai lah. Tapi ingat, kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau sudah hilang. Coba lihat ayat 17. Coba baca ayat 17. Bisa dibaca ayat 17 ya? Tidak muncul. Baik. Buka aja kita. Coba baca 17. Betul nggak? Kita baca 17. 3, 2, 1 ya. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Elohim yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati dan seterusnya. Kaya tidak salah. Tapi kalau kekayaanmu membuat engkau jadi Tuhan, kekayaanmu membuat engkau jadi sombong, jadi angkuh, saya mau katakan kekayaanmu membawa kau sedang menuju neraka.
kalau kekayaan membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan, membuat engkau semakin menghormati Tuhan, membuat engkau semakin cinta Tuhan, puji Tuhan, kelak itu akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Berapa banyak orang kalau sudah bantu gereja, sudah bantu tiang gereja, sudah bantu kosan gereja, kadang-kadang dia jadi sombong, jadi sok ngatur. Di luar sana, di sini nggak ada begitu. Di sini semua orang rendah hati semua. Sok mahal, sok tahu tidak tahu apa-apa. Sok pintar, tahu nggak pintar. Sok mengajari, tahu dia tidak mau diajari. Ada banyak orang seperti itu. Nah itu makanya Paulus bilang, ingatkan mereka. Artinya ini anak-anak Tuhan tentunya, maksudnya ini bukan orang kaya di luar sana. Ini anak-anak Tuhan yang kaya raya, supaya mereka jangan sombong itu maksudnya. Tapi jadikanlah kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Jadikanlah fasilitasmu memuliakan Tuhan. Ya kami berterima kasih kemarin kita bisa ke Ujung Batu kemarin dengan mobil saudara kita Pak Mika. Ya kita berterima kasih karena hal itu. Kita bersyukur. Ya coba kalau nggak ada mobilnya kemana kita? Nggak jadi kita kan, nggak jadi kita membangun tali kasih persaudaraan. Ya, itu kita syukuri, makanya kita doakan. Kita semua saling mendoakan supaya kita semua diberkati Tuhan. Tujuannya supaya berkat itu kita pakai memuliakan Tuhan. Itu. Jangan iri kalau ada saudara kita diberkati Tuhan. Bersyukur. Tentunya diberkati juga tahu diri. Itu anugerah. Itu anugerah. Itu pemberian Tuhan. Ya kan begitu. Ya kan? Nah, setelah aku kembali kepada tadi, kepada pembacaan kita tadi, dikatakan turutilah perintah ini. Perintah yang seperti apa? Punya komitmenlah mengikuti Yesus. Punya komitmen, punya keputusan mengikuti Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, begini. Dengarkan firman Tuhan. Bukti saudara sudah mengalami Tuhan. Bukti saudara sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Maka buktinya, dengarkan baik-baik. Buktinya saudara sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun lalu di kayu salib, lewat pengorbanan darahnya. Maka tidak ada pilihan lain. Saudara rela menderita bagi Tuhan. Ini yang susah. Itu yang benar. Orang yang mengalami hidup Kristus, dia harus rela menderita bagi Tuhan. Kalau orang nggak rela menderita bagi Tuhan, dia belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia mungkin hanya ikut-ikutan aja. Dia hanya mungkin seremonial. Orang bilang selamat, udah selamat. Orang bilang beriman. Enggak, bukan begitu. Orang yang sudah menerima anugerah itu, dia harus rela menderita bagi Tuhan. Dia rela meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan Yesus. Seperti Paulus berkata di kitab Filipi apa? Segala sesuatu yang dulu menjadi kebanggaanku, segala sesuatu yang dulu kemegahanku, semua kuanggap sampah oleh karena pengenalan orang Yesus Kristus Tuhan. Orang itulah yang sungguh-sungguh sudah menerima anugerah keselamatan. Orang itu yang sungguh-sungguh mengerti betapa mahalnya anugerah itu dia terima. Nah ini pelajaran. Tahukah saudara kenapa Bani Israel hanya 2 orang yang selamat sampai ke tanah Kanaan ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tapi hati mereka masih tinggal di Mesir. Banyak kita ini orang Kristen, sudah eklesia, sudah keluar, sudah dipanggil keluar, tapi tabiat kita masih tabiat yang lama. Iman kita, kepercayaan kita masih kepercayaan yang lama. Tapi katanya sudah eklesia, sudah keluar. Nah saudaraku, lewat perayaan Jumat Agung hari ini saya mau katakan, pastikan dirimu bahwa engkau sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Maka bukti kau sudah menerima anugerah itu, engkau rela menderita bagi Tuhan. Jangan jadi orang Kristen manja-manja. Maaf saudaraku, jangan jadi Kristen manja-manja. Jangan bangun pagi aja susah untuk berdoa. Jangan bangun pagi aja susah untuk baca firman Tuhan. Kau belum mengerti namanya anugerah keselamatan itu kalau kau hidup seperti itu.
Di mana hidup mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Kalau kau lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan, engkau baru mengerti bahwa kau sudah menerima anugerah keselamatan daripada Yesus. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua apa? Rela menderita buat pekerjaan Tuhan. Rela menderita untuk menjadi hamba Tuhan. Minggu lalu kita belajar ini. Rela menderita menjadi hamba Tuhan. Kau direndahkan, kau diejek, kau harus bisa mengusap dada. Itu baru hamba Tuhan yang benar. Itu baru orang yang mengerti keselamatan. Kau dihina, kau dicemooh, kau dimaki-maki, kau diapain, kau bisa mengusap dada. Baru betullah kau sudah mengerti anugerah keselamatan itu. Jangan sikit-sikit hatimu tersinggung. Jangan sikit-sikit hatimu kecewa. Jangan sikit-sikit hatimu marah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sedikit aja dihina, sedikit aja dikasari kau sudah tersinggung. Sedikit aja kau dikasari kau sudah marah. Sedikit aja kau dikasari kau sudah langsung kemana-mana. Hei, saya mau katakan pada saudara, kalau saudara masih seperti itu, saudara belum memahami anugerah keselamatan yang kau terima dari Tuhan. Ini kebenaran. Itu dikatakan Paulus. Saya kau jangan main-main akan ikrar itu, akan komitmen itu. Pastikan dalam dirimu kau melakukan kebenaran tanpa cacat, tanpa celah. Mana kayak ini orang hidup sembarangan. Oleh karena pengaruh dunia ini, saya gak kompromi dengan dunia ini. Saya mau bilang, jemaat Tuhan di tempat ini, tinggalkan itu. Pilihan hanya satu, menderitalah sebagai hamba Tuhan. Rela menderita sebagai hamba Tuhan. Rela menderita demi pekerjaan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit baru hujan gerimis saja kau sudah takut. Gimana kalau angin badai? Gimana kalau angin topan? Gimana kalau datang peluru yang ditujukan kepada saudara dan saya? Saya sudah pernah bagikan di tengah-tengah saudara. Ketika saya mencoba mempertahankan satu pelayanan di satu kota, komandan satu kesatuan di salah satu kota, pistol di kepala saya, tembak kanan, tembak, saya masuk surga. Kenapa alasan dia begini? Buatlah gereja di mana orang Kristen banyak. Jangan kau buat gereja di mana orang Kristen tidak. Waktu itu saya bilang begini. Terus saya bilang, di Timur Timur itu ada musola apa? Timur Timur itu ada masjid apa? Di situ dia marah. Tembak kau nanti. Dia kemandel. Punya marga. Tapi saya bilang, pasti akan tembak. Saya masuk surga kalau saya mati hari ini. Semua katakan itu belum apa-apa. Tapi begitulah roh saya berbicara. Tapi baru banyak orang Kristen hanya sedikit diancam. Nanti kukeluarkan kau dari keluarga, kukeluarkan dari kakak, udah takut. Saudara, siapa itu yang Basir, Ibu Basir itu? Dewi Basir. Kenapa sekarang Dewi Basir itu dipakai Tuhan luar biasa? Dia sudah berharga untuk dia. Jangan lihat sekarang keberhasilan, lihat harga yang dia bayar untuk itu. Lihat, coba lihat profilnya Dewi Basir itu seperti apa. Saudaraku, ikut Tuhan jangan main-main. Setuju ya? Ikut Tuhan jangan main-main. Jangan sekedar. Jangan. Tapi bayar harga. Rela menderita untuk itu. Rela diludahi karena Yesus. Rela dihina, rela dimaki karena Yesus. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang sakit hati. Jangan gampang marah. Kalau kau masih gampang marah, iman masih dipertanyakan. Boleh saja kau bilang, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Boleh saja. Tapi belajar seperti Yesus di dalam konteks Pilatus. Dia tidak banyak ngomong, tapi darahnya berbicara sampai hari. Mungkin Yesus sudah selesai berbicara di gedung Pilatus itu, di sidang pengadilan itu. Tapi darah Yesus sampai terus berbicara. Jadilah orang Kristen seperti itu. Tidak perlu banyak ngomong, tapi buktikan dengan iman. Kau adalah anak raja di atas segala raja. Baru benar. Baru benar. Bukan hanya sekedar seremonial dan sebagainya. Haleluya.
Nah, apalagi yang seterusnya? Tadi dikatakan apa? Bukti keselamatan mau menderita bagi Tuhan. Yang bukti yang kedua, rela menderita buat pekerjaan. Bukti yang ketiga apa? Tidak ada mahkota tanpa salib. Dengarkan baik-baik. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jangan mimpi. Jangan ikut-ikutan apa kata orang. Mungkin ada banyak orang latah mulutnya ngomong. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kalau kita mau mahkota, pikulah salib setiap hari. Sangkal diri tiap hari. Ya, jangan terlalu mudah latah. Hei, ingat tadi aku yang tadi. Apakah semua orang Kristen ke surga? Pikul salib. Kita tinggalkan ayat ini sebentar. Bukan berarti kita buang, bukan. Tapi supaya kita punya rujukan yang lain. Supaya alur ceritanya mantap. Mari lihat Roma pasal 8. Setelah ini kita akan sebentar perjamuan kudus, saudara. Ya, Roma pasal 8 itu 11-18. Tanpa salib tidak ada mahkota. Jadi jangan mimpi. Ya, jangan mimpi. Kalau kita tidak pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari. Beberapa yang lalu saya geli dan lucu-lucuan, tapi ya saya mengertilah karena doktrin banyak gereja berbeda-beda. Tapi doktrin kita Alkitab. Amin. Doktrin kita Alkitab. Amin. Kok amennya kok meleh? Doktrin kita Alkitab. Sola Scriptura hanya Alkitab. Beberapa yang lalu saya baca, ya mungkin yang nggak tahu apakah itu mungkin ya biasalah sekarang ini kan ada banyak orang main gila-gilaan demi konten kan. Main gila-gilaan kadang-kadang. Ada katanya pesta, ada pesta. Jadi di pesta ini rupanya tidak ada daging yang apa namanya? Tidak ada daging yang berdarah. Jadi semua nggak berdarah, semua tanpa darah. Pesta ini. Jadi karena tahu katanya apa? Ini di Facebook ya kan. Jadi karena dia tahu, maka daging itu semua nggak pakai darah, maka mereka pulang. Itu di Facebook. Mereka pulang. Karena nggak pakai darah, daging. Ini pulangnya rombongan. Rombongan yang di pertuan aku, hulahu lah. Hulahu lah. Pulang karena tidak ada darah di dagingnya.